ini saya akan membahas tentang seperti yang kita ketahui pada saat ini bahwa korupsi adalah suatu masalah besar yang sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat. Mulai dari kerugian negara, terhambatnya pembangunan hingga menurunnya kepercayaan publik. Lalu, apa sih korupsi itu? Apa bentuk-bentuknya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita? Mari kita bahas bersama-sama di dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang menderang seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Raskali Fitria Anugrah MKSPK sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pemberantasan budaya anti korupsi, dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sore hari ini. Perkenalkan, saya Lydia Octavia dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang korupsi. Teman-teman sekalian, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah korupsi. Kita sering mendengar kata ini baik dari berita, media sosial, atau bahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang pemberantasan korupsi, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Dengan kata lain, seseorang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Perlu kita ketahui juga, korupsi itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, karena dapat merusak nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan publik. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk korupsi, yaitu yang pertama ada penyuapan. Penyuapan itu adalah memberikan atau menerima uang, barang atau jasa untuk mempengaruhi suatu keputusan. Kemudian yang kedua itu ada penggelapan jabatan, yaitu tindakan mengambil atau sesuatu yang bukan miliknya, padahal telah diberi kepercayaan untuk menjaganya. Yang ketiga itu ada penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan tidak sesuai aturan demi keuntungannya pribadi. Yang keempat itu ada markup anggaran, yaitu menaikkan biaya dari sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir itu ada nepotisme, yaitu memberikan jabatan atau kesempatan untuk orang terdekat tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Selanjutnya ada dampak korupsi. Jadi korupsi itu memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, dan juga menyebabkan ketidakadilan sosial. Mengapa korupsi itu harus dihentikan? Korupsi harus dihentikan karena dapat merusak berbagai aspek kehidupan. Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan, merusak moral bangsa, dan menghambat kemajuan negara. Jika dibiarkan, korupsi akan terus berkembang dan sulit untuk diberantas. Selanjutnya ada peran individu. Sebagai individu, masyarakat juga memiliki peran penting. Kita harus menolak suap, saling mengingatkan, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitar. Dengan adanya kesadaran bersama, korupsi dapat diminimalisir. Kemudian ada peran komunitas, yaitu yang pertama dapat dukung dan lindungi lembaga anti korupsi. Kedua, jadilah teladan integritas di keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada tolak budaya suap dan pemerasan dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir itu berpartisipasi dalam memantau penggunaan dana publik
Adapun upaya pemerintah yang dapat dilakukan adalah transparansi dan pengawasan, yaitu setiap penggunaan dana publik dipantau melalui sistem terbuka yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Kemudian, peraturan hukum yang ketat, pemerintah dapat memberlakukan undang-undang anti korupsi dan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Untuk mencegah korupsi, kita perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut antara lain disiplin, sederhana, berani, jujur, peduli, adil, dan bertanggung jawab. Jadi korupsi tidak dapat diberantas hanya oleh pemerintah atau lembaga hukum. Diperlukan dukungan seluruh masyarakat. Setiap individu, komunitas, dan lembaga harus bersatu untuk menolak budaya suap, menjunjung tinggi kejujuran, serta menentang praktik curang. Bersama-sama kita ciptakan kekuatan besar untuk membangun bangsa yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Baiklah, untuk memperjelas materi yang telah saya sampaikan, selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video singkat. Mari kita simak bersama-sama. Korupsi. Di sebuah lingkungan sederhana, masyarakat hidup dengan harapan akan kehidupan yang adil dan sejahtera. Namun, kenyataan yang mereka hadapi tidak selalu sesuai harapan. Fasilitas yang seharusnya tersedia justru tidak memadai. Hal ini terjadi karena adanya korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat berupa penyuapan untuk memengaruhi keputusan, penggelapan jabatan, mengambil sesuatu yang bukan haknya, penyalahgunaan wewenang, dan maka anggaran demi keuntungan pribadi, serta nepotisme yang mengutamakan kerabat tanpa mempertimbangkan kemampuan. Akibatnya, kepercayaan publik turun dan ketidakadilan sosial semakin merasa. Pembangunan terhambat dan keuangan negara dirugikan. Namun, perubahan bisa dimulai dari kesadaran. Setiap individu dapat berperan dengan bersikap jujur dan menolak korupsi. Komunitas juga berperan dalam menolak budaya suap dan mendukung kejujuran. Pemerintah pun harus menjalankan transparansi dan penegakan hukum yang tegas dengan menanamkan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berani. Perlahan, perubahan akan membawa kebaikan bagi semua, karena masa depan yang bersih adalah hasil yang masyarakat. Bersama, kita bisa melawan korupsi, mulai dari diri sendiri. Baik, dari pemaparan materi tadi, kita dapat melihat kembali bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat terkait materi yang telah kita bahas. Ya baiklah, saya pertanyaan. Menurut kamu, langkah paling efektif untuk mencegah korupsi sejak usia muda itu apa? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari rekan kita tadi. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sudah cukup bagus. Tadi pertanyaannya langkah paling efektif untuk mencegah korupsi sejak usia muda. Jadi, hal ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mencontek saat ujian, tidak berbohong, serta bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Selain itu, penting juga untuk membiasakan diri bersikap disiplin dan adil, serta berani mengatakan yang benar walaupun itu sulit. Lingkungan juga memiliki peran penting, baik keluarga, sekolah, maupun teman sebaya, karena lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik pula. Jadi, jika sejak muda kita sudah terbiasa bersikap jujur dan berintegritas, maka ketika dewasa nanti kita akan lebih kuat untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi. Terima kasih kepada Adi. Bagaimana? Baik.
bahwa korupsi itu merupakan permasalahan yang serius dan harus kita lawan bersama. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang jujur dan bebas dari korupsi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk datang pada kegiatan kita sore hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan